Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liastianingrum dengan NIM 222-10284 dari Prodi Perbankan Syariah ingin mempresentasikan mengenai kafalah. Yang pertama adalah pengertian kafalah. Penjaminan dalam fikih muamalah disebut dengan akad kafalah. Al-kafalah secara etimologi berarti jaminan atau al-doman, beban atau hamalah, dan tanggungan atau za'amah. Kafalah secara umum adalah akad pemberian jaminan atau makful alaih yang diberikan kepada satu pihak ke pihak lain, di mana pemberi jaminan atau kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan atau makful lahu. Sebagian ulama memberikan definisi kafalah, yaitu menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib, baik di waktu itu atau di waktu yang akan datang. Yang kedua adalah dasar hukum kafalah. Dasar persyariatan dan sejenisnya bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 72 yang artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ulama-ulama telah berijma untuk membolehkan kafalah dalam muamalah karena diperlukan waktu tertentu. Ada kalanya orang perlu modal usaha, dan untuk mendapatkannya biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi bisnis tersebut bisnis besar. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa kafalah termasuk sunnah, dan jika dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, maka akan bernilai ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah. Selanjutnya adalah rukun dan syarat kafalah, yang meliputi 1. Sigot kafalah, yang terdiri atas ijab dan qabul atau serah terima. Yang kedua, makful lahu, yaitu pihak yang berpiutang atau penerima hak tanggungan, yang syaratnya meliputi memiliki identitas yang jelas, bisa hadir waktu pelaksanaan akad, dan berakal sehat. Kemudian yang ketiga adalah asil atau makful anhu, yaitu pihak yang berhutang atau tertanggung. Syaratnya yaitu harus sanggup menyerahkan tanggungan pada penjamin dan dikenal oleh penjamin atau kafil. Yang keempat adalah kafil, yaitu orang yang menanggung atau penjamin. Syaratnya harus balik, berakal sehat, dan juga berhak penuh melakukan tindakan hukum terkait hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah. Yang kelima adalah makful bih atau objek penjaminan, dapat berupa orang, barang, atau pekerjaan. Yang mana syaratnya yaitu harus jelas diketahui jumlah, jenis, kadar, pekerjaan, atau segala sesuatu yang menjadi hal ditanggung jawabkan atau dijamin. Selanjutnya adalah jenis-jenis kafalah. Kafalah dibagi menjadi dua, yaitu kafalah an-nafsi atau jiwa dengan jiwa, dan kafalah bil-mal atau kafalah dengan harta. Yang pertama adalah kafalah an-nafsi atau jiwa dengan jiwa, yaitu menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dengan komitmen untuk menunaikan hak wajib menghadirkan orang yang dijamin pada waktunya. Yang kedua adalah kafalah bil-mal atau kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan penjamin dengan pembayaran atau pemenuhan harta. Kafalah bil-mal terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah kafalah bidain, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Yang kedua adalah kafalah at-taslim, yaitu menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Dan yang ketiga adalah kafalah dengan aib, yaitu jika ada barang yang dibeli oleh pembeli dan dikhawatirkan akan memiliki cacat, maka penjual menjadi jaminan bagi barangnya yang cacat untuk hak pembeli. Selanjutnya adalah bentuk perjanjian kafalah. Menurut Sabih 2009,
Bentuk perjanjian kafalah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kafalah tanjis, yaitu tanggungan yang ditunaikan seketika adalah kafalah mutlak dan tidak dibatasi oleh jangka waktu untuk kepentingan atau tujuan lain. Yang kedua adalah kafalah mu'allaq, yaitu menjamin sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu. Yang ketiga adalah kafalah mu'aqqad, yaitu tanggungan yang harus dibayar dengan dilakukan pada suatu waktu atau terdapat batas waktunya. Selanjutnya adalah contoh implementasi atau penerapan kafalah dalam bank secara umum. Yang pertama yaitu akan ada pihak pemberi proyek atau disebut dengan makful alaih akan memberikan proyek atau tugas kepada nasabah yang ditanggung atau makful, yang kemudian nasabah akan mengajukan permohonan kepada bank untuk meminjam sejumlah modal, kemudian bank menyetujuinya dan memberikan jaminan atau kafalah kepada nasabah, yang kemudian nasabah akan memberikan surat jaminan tersebut kepada pemberi proyek atau makful alaih. Berikutnya adalah hikmah adanya kafalah. Yang pertama adalah memperkuat hak, salah satunya adalah memperkuat hak orang yang berpiutang atau makful lahu. Yang kedua adalah melahirkan solidaritas antar sesama manusia untuk saling memberi jaminan pada pihak yang membutuhkan, yang bertujuan untuk saling meringankan antara keduanya. Yang ketiga adalah mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta, dan pinjaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kafalah yaitu agar orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap utang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam, sedangkan pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.